Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini masih dengan Bunda Iyam, kita akan belajar tematik. Teman-teman jangan lupa persiapkan bukunya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita masih belajarnya tema 2, bermain di lingkunganku. Ada subtema 2, anak soleh bermain di rumah teman. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui teks siswa dapat membedakan benda padat, cair, dan gas dengan benar. Melalui mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bahan dasar benda dengan benar. Nah, melalui teks siswa dapat menyebutkan benda dengan benar. Oke, hari ini kita akan membaca teks halaman 83, bermain bersama teman. Di sini ada gambarnya, sedang bermain apa ya kira-kira kalau ini? Betul, ini namanya bermain bulu tangkis. Salman berkunjung ke rumah Tigor. Mereka berjanji akan bermain bulu tangkis bersama. Mereka bermain di lapangan perumahan. Salman senang olahraga bulu tangkis. Salah satunya, Salman memperhatikan arah angin saat bermain bulu tangkis. Selain Salman dan Tigor, di lapangan ada orang berjualan. Di sana juga banyak anak-anak bermain. Anak-anak bermain dengan rukun dan gembira. Mereka menikmati kebersamaan dalam bermain. Coba kita lihat ya, di sini Salman dan Tigor sedang bermain bulu tangkis. Nah, ada apa aja ya alat dan bahan untuk maksudnya alat yang digunakan untuk bermain bulu tangkis. Terus ada penjual, ternyata teman-teman di sini ada penjual es, ada penjual balon. Kira-kira teman-teman bisa sebutkan nggak ya benda-benda yang digunakan Salman, terus yang ada dalam gambar itu termasuk benda padat, cair, atau gas ya teman-teman. Coba kita perhatikan dengan baik-baik gambarnya, ada di halaman 83. Nah, oke, di sini ada pengelompokan wujud benda halaman 84. Tadi teman-teman sudah lihat gambarnya, ada gambar balon, ada gambar es krim, ada gambar kok tadi digunakan untuk Salman dan Tigor. Ada lagi angin ternyata. Ada lagi raket. Ada lagi ini tadi ada wajan ya, atau tempat untuk menggoreng sesuatu. Tadi ada di situ ada tukang dagang. Nah, yang terakhir ini ada botol sirup. Nah, sepertinya atau botol saus atau botol kecap. Nah, kira-kira dari gambar ini kita akan mengelompokkan wujud benda. Wujud bendanya ada wujud benda padat, cair, dan gas. Kira-kira nih, raket dan kok sudah Bunda tuliskan di sini. Raket dan kok itu, raket dan kok kira-kira termasuk wujud benda apa ya? Nah, raket dan kok termasuk wujud benda padat. Dan di sini kita sebutkan benda cair itu ada sirup ya. Di sini kita anggap saja ini sirup dan es krim. Es krim itu kenapa termasuk benda cair ya? Dia itu kan tadinya padat tapi lama-lama kan mencair ya. Kita golongkan ini menjadi yang cair dulu deh, yang es krim, karena dia gampang mencair teman-teman. Kalau kita kita kelompokkan benda padat, kan ada benda padat yang lain nih, ada raket, ada kok, itu sudah pasti benda padat. Nah, benda gas berarti ada apa nih? Ada balon dan ada ini ternyata ada angin. Nah, angin juga termasuk benda gas. Nah, berarti teman-teman sudah bisa ya mengelompokkan wujud benda padat, cair, dan gas
dapat kita lihat sesuai dengan gambarnya yang ada di buku. Nah, ini kira-kira termasuknya benda padat atau cair ya. Kalau penggorengannya ini termasuk benda padat. Nah, ini kita sebutkan ke benda padat saja ya. Selanjutnya halaman 85 kita akan mengidentifikasi bahan dasar benda. Bahan dasar benda itu apa ya? Misalnya tadi kan ada raket. Raket itu bahan dasarnya apa ya? Atau terbuat dari apa ya? Nah, kita akan belajar seperti itu. Bunda baca halaman 85. Salman, oh di sini ternyata kok. Salman memperhatikan kok yang digunakan untuk bermain bulu tangkis. Ada yang tahu tidak? Bahan dasar kok adalah apa ya? Nah, bahan dasar kok adalah rangkaian bulu angsa yang disusun seperti kerucut terbuka dan ditutup dengan gabus setengah lingkaran. Jadi bahan dasarnya itu adalah dari bulu angsa. Oke, terus ada ditutup nih, ada gabusnya di dalam lingkaran itu untuk memasukkan bulu angsanya. Dia berbentuknya lingkaran. Bulu angsa dan gabus membuat kok sangat ringan. Tujuannya agar kok dapat melayang di udara saat dipukul raket bulu tangkis. Nah, setiap benda memiliki bahan dasar yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Bahan dasarnya itu kan bisa ada kayu, bisa kaca. Ini sudah ya di kelas 1 ada yang benda yang dari kayu, ada yang kaca. Pasti teman-teman sudah ingat. Plastik. Terus nah ternyata di sini adalah bulu angsa. Bulu angsa itu bahan dasar kok. Terus ada gabusnya juga. Setiap benda memiliki bahan dasar yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah gambar koknya teman-teman. Ini adalah bulu angsanya. Kemudian ini gabus ya. Oke. Nah sekarang nih, tahukah kamu bahan dasar raket? Tahukah kamu bahan dasar balon? Kira-kira apa ya? Nah, tahukah kamu bahan dasar botol minum? Tadi sudah Bunda bahas, ada yang dari plastik, ada yang dari kaca, ada yang dari kayu mungkin, ada yang dari besi, ada yang dari kertas. Kertas. Nah, kita akan bahas ini teman-teman. Nah, ini ada lagi yang terakhir adalah bahan dasar handuk. Dari apa ya kira-kira? Nah, sekarang kita akan bermain tebak-tebakan. Bermain tebak nama benda. Siapa yang tahu ya? Nah, Bunda akan memberikan contoh dengan mendeskripsikan satu benda yang ada di wacana. Nanti teman-teman boleh sebutkan. Bunda bacakan dulu. Benda ini berwarna putih dan sangat ringan. Wujudnya benda padat dan permukaannya kasar. Apa ya? Benda ini dapat bergerak ditiup angin. Nah, teman-teman sudah ada gambaran belum? Benda ini berwarna putih, sangat ringan. Nah, bendanya termasuk benda padat, terus dia kasar kalau dipegang permukaannya. Dapat bergerak ditiup angin. Benda ini digunakan dalam permainan bulu tangkis. Benda apakah itu? Siapa yang tahu? Oke, jawabannya adalah kok. Betul. Kan berwarna putih nih, bendanya berwarna putih. Terus ini kasar nih atasnya permukaannya. Kemudian dia ketiup angin Kak. Kalau ada angin dia bergerak. Terus digunakan untuk permainan bulu tangkis. Bendanya adalah kok. Kita bermain lagi. Nah, Bunda baca. Benda ini berwarna kuning dan wujudnya benda cair. Kira-kira apa ya? Benda ini berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Pasti teman-teman udah tahu nih.
Benda ini biasa digunakan sebagai bahan untuk menggoreng. Nah, pasti ini ada di dapur rumah teman-teman. Benda apakah itu? Warnanya kuning. Benda ini berubah bentuknya mengikuti wadahnya, digunakan untuk menggoreng. Oke, pinter. Ini adalah minyak. Benda apa tadi? Tadi kan kalau kok itu benda padat. Kalau minyak itu benda apa? Benda cair. Nah, sekarang yang terakhir. Benda ini beraneka warna dan sangat ringan. Wujudnya benda padat dan permukaannya halus. Benda ini dapat membesar ketika ditiup atau diisi dengan angin. Benda ini disukai semua anak-anak. Oke, benda apakah itu? Benda namanya balon. Teman-teman, balon itu termasuk benda padat karena dia kan sudah ditiup nih, sudah diisi angin. Jadinya termasuk benda padat. Tapi untuk mengisi anginnya atau untuk mengisi balonnya itu kan angin atau gas. Nah, berarti itu termasuk benda gas. Tapi kalau balon yang sudah ditiup, yang sudah padat itu dia berbentuk benda padat. Kita sudah belajar di tema atau di pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita rumuskan nih teman-teman. Ada raket, ada tempat minum, ada tempat duduk. Tadi kita belajarnya kan tentang bahan dasar. Oke, tadi kita belajar tentang bahan dasar. Teman-teman bisa lihat di halaman 86. Ini ada raket. Bahan dasarnya tadi atau bahan dasar itu apa sih, Bu? Bahan dasar itu bahan untuk membuat raketnya. Bahan dasar terbuat dari apa sih raket? Nah, bahan dasarnya nih yang kita pegang ini. Nah, dia kebanyakan kan besi. Jadi kita simpulkan adalah ini bahan dasarnya besi ya teman-teman. Nih, ini besi, ini besi. Kalau ini dia namanya kenur ya, bukan kenur. Nah, oke, ini bahan dasarnya besi. Sifat bahan dasar, sifat besi itu kan padat. Oke, padat ya. Nah, kegunaan bendanya apa? Kegunaan raketnya itu tuh apa? Oke, untuk bermain bulu tangkis. Selanjutnya ini adalah bangku, teman-teman. Bahan dasar dari bangku atau kursi adalah betul, kayu. Nah, ini kan yang ditanyain sifat bahan dasar. Bahan dasarnya kan kayu. Kira-kira kalau kayu itu sifatnya itu masuknya padat, cair atau gas. Nah, kita di sini belajarnya berarti sifat bahan dasar kayu itu adalah padat. Oke, kegunaannya adalah sebagai tempat duduk. Ini adalah botol minum. Botol minum ya. Botol minum itu terbuat dari apa? Oke, botol minum bahan dasarnya adalah plastik. Nah, ini plastik ya, ini yang plastik, botol minumnya. Sifat bahan dasarnya ini kan padat nih teman-teman. Kegunaan botol minum itu apa? Sebagai tempat minum atau wadah untuk air ya, wadah untuk menyimpan air atau tempat minum. Ini adalah botol minum. Dia kalau botol minumnya kosong kan berarti dia padat, tapi kalau diisi air, nah ada airnya. Nah, airnya itu adalah termasuk benda cair seperti itu. Oke teman-teman, yang ketiga adalah ada balon. Bahan dasarnya plastik, terus sifat dasarnya padat ya, tetap kegunaan benda dapat ditiup dan dijadikan mainan atau hiasan. Nah, selanjutnya ada handuk. Bahan dasar benda itu kan kain. Sifat bahan dasarnya padat. Kegunaan benda untuk mengeringkan, bisa mengeringkan badan atau keringat. Selanjutnya halaman 87. Hari ini guru membuat proyek kelas. Setiap anak akan diberikan satu lembar kertas. Guru meminta setiap anak menggambarkan satu benda yang ada di dalam atau luar kelas. Nah, ini ceritanya Salman dan teman-teman ada di sekolah ya. Dia diminta untuk menggambar ciri-ciri benda terus menempelkan dalam majalah dinding.
Dan yang terakhir adalah ukhrawi. Bekerja sama dapat dilakukan di banyak kegiatan. Belajar bersama, bermain futsal, dan menolong teman adalah contoh kegiatan yang membutuhkan kerjasama. Bekerja sama juga sangat disukai Allah dan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu bagi orang mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa sesama muslim itu bersaudara. Kita harus bekerja sama untuk dapat melakukan kebaikan. Nah, tadi kan teman-teman kita sudah belajar tentang contoh benda-benda yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Terus tadi kita belajar lagi tentang sifat bahan dasar dari benda. Ada yang terbuat dari besi, plastik, terus kaca dan kertas dan lain-lain. Nah, oke, sebelum benda tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Ia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.